Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini coba kita bahas beberapa sektor saham ya, diantaranya saham sektor batubara dan juga emas ya teman-teman. Kalau kita lihat hari ini batubara rontok ya di harga 140 dolar ya. Itu untuk kontrak bulan Desember ya. Bulan November itu 141. Terus dolar juga menguat atau rupiah melemah hampir 16.000 ya. Nah, kita lihat nih harga sahamnya teman-teman. Harga sahamnya banyak yang rontok ya. BRI turun, PTBA turun, ITMG turun, Bumi Adaro juga turun, BCA juga turun, balik lagi ke 10.000. Pani aja nih, Pani ini lagi digoreng ya. Indi turun, Telkom turun lagi ya, nggak bisa bertahan di atas 800. Oh, tapi masih on the track. Kalau di bawah 2.700 turun lagi nih Telkom. BSSR turun, banyak yang turun teman-teman ya. Games juga turun. United Tractor coba kita lihat. United Tractor turun, tapi dia kan udah naik tinggi ya. Antam turun. Jadi Antam ini setelah menyentuh level 1.700-an dia longsor terus ya sampai terendah di 1.394. Jadi sepertinya ini support kuatnya Antam ya. Jadi kalau teman-teman seneng saham Antam, nah ini siap-siap ya, barangkali nanti dibawa turun lagi nih. Nah, kalau saham perbankan sepertinya skenario sampai akhir tahun, mungkin mendekati akhir tahun baru naik teman-teman ya untuk saham perbankan ini, karena rupiah itu melemah terus, bisa jadi nanti tembus 16.000 juga nih ya, tembus 16.000. Dan anehnya teman-teman, ini ada yang agak aneh juga nih, harga emas turun. Ya coba harga emas dunia, kembali turun tajam ke 40.000 ya. Ini harga emas mengalami penurunan sebesar setelah pada awal keempat harga emas penurunan 2.000. Tidak terus faktor ekonomi global, kebijakan moneter yang diambil oleh bank sentral, tegangan geopolitik, serta tekanan inflasi di berbagai daerah. Jadi harga emas Antam yang dirilis oleh situs resmi Antam hari ini mengalami penurunan sampai 40.000 ya. Wah, ini termasuk besar juga nih. Ini teman-teman tinggal ini aja apa, kalau mau koleksi ya, United Tractor juga kok. Ini MDKA coba ya, MDKA. Wih, turun tajam. Ini masih lanjut nih kayaknya. Nah, bagaimana potensi saham-saham sektor batubara? Nah, ini teman-teman yang perlu teman-teman perhatikan ya. Kalau kita sudah fokus di saham-saham yang berdividen besar ya, seperti saham-saham sektor batubara ya. Sebagai contoh PTBA, Adaro sebelum spin off ya.
nanti gantinya AAD ya. Kemudian BSSR ini nggak termasuk ya, ini karena dividennya kecil ya. Kemudian Hexa ini juga lumayan juga nih, coba. Walaupun kinerjanya sekarang sedang tertekan ya Hexa. Ini udah mulai membentuk perlawanan di sini tuh 4.800-an. Mudah-mudahan nggak tembus ke bawah nih Mbak Hexa nih. Kemudian apalagi? Games ya. Games terus. Jadi intinya bahwa saham-saham yang dividennya cukup besar itu teman-teman nggak usah khawatir ya, karena apa? Justru saat penurunan seperti ini adalah saat yang tepat untuk kita menambah jumlah lotnya. Jadi saham berdividen tinggi gitu ya. Kita cek ya, coba. Jangan sampai salah ya teman-teman. Berdividen tinggi itu artinya ininya apa? Yieldnya besar ya, bukan jumlah dividennya yang jumbo berapa triliun berapa gitu. Jadi yieldnya yang besar ya, bukan ininya. Kalau misalnya jumlah dividennya besar tapi per lembar sahamnya presentasinya kecil ya nggak usah. Nah ini kalau kita baca ini ya, daftar saham dividen Indonesia dengan yield tinggi dan besaran diterima investor. Nah ini harus dibandingkan dengan harga sahamnya teman-teman, bukan hanya ininya aja. Kalau kita bandingkan dengan harga sahamnya, ini jadinya kecil nih. Bahkan saham sektor ini nggak ada juga nih. Nah aneh juga ini ya, daftar saham dengan dividen terbaik 2024, saham ini semua. Ya inilah, harus pinter-pinter memilah ya teman-teman. Jadi informasi itu kadang dibuat untuk tujuan tertentu. Nah, ini teman-teman harus benar-benar bisa membandingkan lah dengan beberapa saham. Nah ini coba kita CNBC ini coba. Nah ini lumayan ya, Adaro masuk, BSSR masuk, Hexa masuk, ITMG, PTBA, United Tractor ini masuk juga nih. Tahun berapa nih coba? Awal 2024, Januari 2024. Nah kalau kita sudah fokus di saham-saham yang berdividen tinggi, maka tugas kita selanjutnya adalah menambah jumlah lot. Jadi, kapan menambah jumlah lotnya? Adalah saat terjadi koreksi teman-teman. Jadi orang yang beraliran dividen investing itu dia selalu berjaga-jaga, di mana ketika saham itu turun dia mulai masuk. Nah, walaupun nanti masuknya bertahap ya, karena kita nggak tahu saham itu mau dibawa turun dulu apa langsung balik, itu kan nggak tahu ya. Jadi kita masuknya secara bertahap, seperti misalnya hari ini yang turun itu apa? BSSR juga turun, misalnya BSSR kemarin kan sempat naik ini BSSR dari 4.100 sampai tertinggi di 4.300-an lah ya. Nah sekarang udah balik 4.200. Nah saat 4.200 seperti ini, kita lihat besok. Kalau besok terkoreksi lagi ya, mulai cicil, mulai masuk di 4.100. Ini kita mulai masuk ya, walaupun masuknya nggak harus all in, tergantung dana kalian. Nah enaknya kalau kita fokus di satu saham itu, dana kita itu cukup untuk average down teman-teman. Jadi misalnya teman-teman punya 100 juta, fokus di saham BSSR, misalnya masuk dulu 50 juta, nanti turun lagi
masuk lagi 20 juta, turun lagi, masuk lagi 20 juta, masuk lagi 10 juta. Jadi average down-nya itu kita dananya itu ada. Dan kita sudah hafal ya dengan naik turunnya suatu saham yang kita amati ya. Jangan dana cuma 100 juta tapi punya saham sampai 10, 15 itu. Waduh, pusing tuh, dananya terlalu banyak dibagi dan nanti kita kehilangan momentum ketika mau average down ya. Tahu-tahu saham itu udah balik lagi naik ke atas, itu udah kerugian ya. Tapi kalau kita hanya fokus di satu atau dua saham ya, maksimal 3 lah, itu kita punya dana yang bisa fokus di situ lebih banyak, lebih besar. Jadi untuk average down itu lebih mudah lah. Jadi itu ya. Nah, ini kira-kira bagaimana ke depannya itu? Ya kita lihat aja, kalau harga komoditas batubara ini akan turun ya, mungkin ini masih akan terkoreksi ya teman-teman. Terkoreksi sampai nanti momentum kenaikan ya, kenaikan harga batubara ya. Coba kita cek harga batubara hari ini ya. Harga batubara dunia. Nah ini ya, trading ekonomik ini. Nah ini teman-teman, harga batubara itu sempat naik di berapa ini ya? Nah ini $154 ya, Oktober tanggal 7. Nah ini bisa jadi nanti mantul lagi nih teman-teman. Ini lihat nih, Oktober ini, sebelumnya itu Agustus. Nah ini Oktober ini, nanti Desember bisa jadi nih lebih tinggi dari 155 ya. Kalau lebih tinggi, wih, ini saham-saham sektor batubara panen ya. Kita lihat 5 tahunan grafiknya. Ini yang paling tinggi di sini. 2022 itu sampai $450. Nah, terendah di sekitar nih 2020 nih ya, di $50. Kecil banget ya. Ya mudah-mudahan nggak sampai ke sini lah ya. Kalau sampai ke sini kayaknya harga saham batubara bisa mentok lagi nih ya. Oh, ini minyak sudah mulai naik. Nah, ini lengkap banget nih teman-teman kalau trading ekonomik nih ya. Minyak, gas alam naik. Ini batubara yang masih turun. Berarti lumayan. Intinya teman-teman nggak perlu khawatir ya kalau pegang saham-saham yang berdividen tinggi. Atau kalau teman-teman pegang saham di sektor emas juga, ya nanti pasti pada satu titik tertentu dia akan mantul ya. Karena harga emas kan juga sudah naik cukup tinggi ya teman-teman. Gold price Indonesia ini, harga emas itu udah naik cukup tinggi tahun ini ya. Ini lihat grafiknya itu melesat ke atas ini. Nah, nanti saatnya koreksi lah ini ya. Coba kita lihat yang 2 tahunan aja. Nah, ini yang 2 tahunan. Ini harga emas itu udah naik tinggi nih dari 2022 sampai 2024. Nah, mungkin nanti tunggu koreksi di sekitar 1200-an apa 1250. Nah, bisa jadi nanti teman-teman mulai masuk lagi di saham-saham sektor emas ya. Oke, itu dulu teman-teman untuk review sore ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap gunakan data dan fakta dalam berinvestasi dan jangan terjebak di saham-saham gorengannya. Bagi teman-teman yang mau gabung di grup, silahkan klik gabung ya. Teman-teman harus subscribe dulu, nanti klik tombol gabung. Nah, nanti kita bisa bahas lebih detail tentang beberapa macam saham ya. Dan teman-teman juga bisa bedah portofolio. Nanti akan kita sarankan yang terbaik untuk teman-teman. Biayanya murah aja ya, cuma untuk traktir kopi aja lah. Nggak usah mahal-mahal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.